Wajah-wajah lelah dan kusut, terbungkus selimut usang di trotoar kota, telah menjadi pemandangan yang terlalu biasa di Amerika Serikat. Di gang-gang gelap, di bawah jembatan beton, dan di taman-taman umum yang dulu riuh dengan tawa anak-anak, kini hanya terdengar napas berat dari mereka yang terabaikan. Ironisnya, ini terjadi di negara yang telah mengirim manusia ke bulan, memiliki Silicon Valley dengan kemajuan teknologinya, Wall Street dengan kekuatan ekonominya, serta menginspirasi dunia dengan gagasan kebebasan dan hak asasi manusia. Namun, Amerika Serikat saat ini jauh berbeda dari 2 atau 3 dekade lalu. Tunawisma bukan lagi isu baru, melainkan cermin retak yang mencerminkan kontradiksi sebuah negara maju. Krisis tunawisma yang meningkat di Amerika. Menurut laporan penilaian tunawisma tahunan, AHAR 2024 dari Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat, EAUD, yang dirilis pada tanggal 27 Desember 2024, sekitar 771.480 orang mengalami tunawisma pada satu malam di bulan Januari 2024. Jumlah ini meningkat 18,1% dari 653.104 orang pada tahun 2023, menjadikannya rekor tertinggi sejak HUD memulai penghitungan tahunan pada tahun 2007. Ini berarti sekitar 23 dari setiap 10.000 penduduk Amerika tidak memiliki tempat tinggal layak pada malam itu. Data ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tunawisma terus meningkat sejak tahun 2017 dengan jeda singkat selama pandemi COVID-19 karena kebijakan sementara seperti moratorium penggusuran dan bantuan sosial. Namun, ketika bantuan ini berakhir, angka tunawisma melonjak lagi, didorong oleh biaya perumahan yang melambung, upah yang stagnan, dan ketimpangan sistemik. Laporan 2024 menyoroti peningkatan signifikan di hampir semua kelompok. Demografis. Tunawisma keluarga melonjak 39%, dengan 259.473 orang dalam keluarga yang memiliki anak terdampak, termasuk hampir 150.000 anak, naik 33% dari tahun 2023. Tunawisma kronis, yang didefinisikan sebagai individu dengan disabilitas yang mengalami tunawisma selama 1 tahun atau lebih atau beberapa kali dalam 3 tahun, mencapai rekor 152.000 orang. Namun, ada titik terang. tunawisma di kalangan manula menurun 8% menjadi 32.882 orang pada tahun 2024 berkat program federal seperti HUD Flash yang menyediakan voucher perumahan untuk manula. Perspektif global. Bagaimana posisi Amerika Serikat? Tunawisma adalah masalah global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ada 100 hingga 150 juta orang tunawisma di seluruh dunia dan hingga 1,6 miliar orang tinggal di hunian yang tidak layak. Jika definisi tunawisma diperluas hingga mencakup hunian yang sangat buruk, angkanya bisa mencapai 3 miliar. Secara absolut, jumlah tunawisma di Amerika Serikat yaitu 771.480 orang pada tahun 2024, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara seperti Pakistan dengan 8 juta, Nigeria dengan 4.500.000, atau India dengan 1.700.000 berdasarkan data tahun 2011. Negara-negara ini yang seringkali menghadapi kemiskinan struktural, populasi besar, atau konflik, mencatat angka yang jauh lebih tinggi. Misalnya, Nigeria menghadapi tunawisma akibat disparitas ekonomi dan populasi besar, sementara India bergulat dengan kemiskinan dan pengangguran yang diperparah oleh jumlah penduduknya yang besar. Namun, jika dilihat dari rasio per kapita, tingkat tunawisma Amerika Serikat sebesar 23 per 10.000 penduduk, yaitu 0,23%, sangat tinggi untuk negara maju. Di antara negara-negara OECD, Amerika Serikat termasuk yang tertinggi dalam tingkat tunawisma. Jepang, misalnya, hanya mencatat 2.820 tunawisma atau 0,02 per 10.000 penduduk.
pada tahun 2024 berkat jaringan sosial dan kebijakan perumahan yang efektif. Singapura memiliki rasio 1,9 per 10.000, sementara negara Eropa seperti Jerman 3,1 per 10.000 dan Prancis 5 per 10.000 juga lebih baik. Kanada dengan perkiraan 235.000 tunawisma per tahun memiliki tingkat per kapita yang lebih rendah ketika disesuaikan dengan populasinya yang lebih kecil. Amerika Serikat menyumbang 30% dari total tunawisma di negara-negara OECD, meskipun hanya memiliki 4% populasi dunia. Ini berarti sekitar 1 dari setiap 200 tunawisma di dunia adalah warga Amerika. Ketimpangan geografis, pusat krisis. Krisis tunawisma di Amerika Serikat tidak merata. California dan New York menjadi pusatnya, menyumbang hampir 45% dari total tunawisma nasional pada tahun 2024. California mencatat 187.084 tunawisma, sementara New York mencatat 158.019. Los Angeles, yang sering disebut sebagai ibu kota tunawisma, memiliki sekitar 75.000 tunawisma pada tahun 2023 dengan sedikit stabilisasi pada tahun 2024, tetapi 69,5%, yaitu sekitar 52.000 diantaranya tetap hidup tanpa tempat tinggal permanen, di tenda, kendaraan, atau tempat seadanya. San Francisco dengan 8.300 tunawisma pada tahun 2024, yaitu 95 per 10.000 penduduk, mencerminkan kontras tajam antara kemiskinan dan kemakmuran Silicon Valley, terutama di kawasan seperti Tenderloin dan Soma. Seattle di King County melaporkan 16.000 tunawisma, didorong oleh biaya hidup yang melonjak di wilayah yang menjadi markas raksasa teknologi, seperti Amazon dan Microsoft. Kota New York, dengan 140.134 tunawisma pada tahun 2024, memiliki populasi tunawisma terbesar di antara kota-kota Amerika Serikat. Kebijakan Right to Shelter memastikan 97% di antaranya tinggal di tempat penampungan darurat, berbeda dengan tingkat tunawisma tanpa tempat tinggal yang tinggi di California. Namun, tempat penampungan ini seringkali penuh sesak, dengan ribuan keluarga terjebak selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun karena kurangnya perumahan permanen yang terjangkau. Kota-kota lain seperti Chicago, Seattle, Denver, dan San Diego masing-masing melaporkan lebih dari 10.000 tunawisma. Sementara kota-kota kecil seperti Portland, Oregon, dan Austin, Texas mengalami peningkatan akibat kenaikan biaya perumahan. Bahkan wilayah pedesaan mengalami kenaikan tunawisma sebesar 10% pada tahun 2023, seringkali dalam bentuk tunawisma tersembunyi, seperti tinggal di mobil atau trailer terbengkalai. Hawaii memiliki tingkat tunawisma per kapita tertinggi di Amerika Serikat, melonjak dari 44 per 10.000 pada tahun 2019 menjadi 80 per 10.000 pada tahun 2024. Biaya hidup yang sangat tinggi dan pasokan perumahan yang terbatas mendorong banyak penduduk lokal dan pendatang jatuh ke dalam tunawisma. Penyebab utama, badai ekonomi dan sosial. Faktor utama krisis ini adalah kekurangan perumahan terjangkau. National Low Income Housing Coalition melaporkan kekurangan 7.100.000 unit rumah terjangkau untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan hanya 37 unit tersedia untuk setiap 100 penyewa berpenghasilan sangat rendah. Di kota-kota seperti San Francisco, Los Angeles, dan New York, sewa rumah jauh melampaui pertumbuhan upah. Dan tidak ada wilayah di Amerika Serikat di mana pekerja dengan upah minimum federal, yaitu $7.25 per jam sejak tahun 2009, mampu menyewa apartemen satu kamar tidur dengan harga pasar. Hingga 40 hingga 60% tunawisma sebenarnya bekerja, tapi pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar sewa.
ketimpangan ekonomi memperburuk krisis. Pemulihan pasca COVID memperlebar kesenjangan kekayaan, dengan inflasi menggerus daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Berakhirnya bantuan era pandemi, seperti moratorium penggusuran dan pembayaran stimulus, membuat banyak orang rentan. Pada tahun 2023, 70% rumah tangga dengan upah terendah menghabiskan lebih dari setengah pendapatan mereka untuk sewa, meningkatkan risiko tunawisma saat menghadapi biaya tak terduga seperti tagihan medis atau perbaikan mobil. Faktor lain termasuk bencana alam dan migrasi. Kebakaran hutan Maui pada tahun 2023 mengungsikan 5.200 orang ke tempat penampungan, berkontribusi pada tingkat tunawisma Hawaii yang tinggi. Di 13 komunitas yang terkena dampak migrasi, tunawisma keluarga meningkat lebih dari 2 kali lipat, dengan kota-kota seperti Denver, Chicago, dan New York mengalami lonjakan signifikan. Masalah kesehatan mental, penyalahgunaan obat-obatan, dan kekerasan domestik juga berperan, tetapi dampaknya tidak signifikan dibandingkan faktor ekonomi struktural. Misalnya, negara bagian seperti Arkansas dan West Virginia, dengan tingkat kemiskinan dan kecanduan opioid yang tinggi, memiliki tingkat tunawisma yang lebih rendah karena perumahan yang lebih terjangkau. Populasi rentan dan ketimpangan. Tunawisma secara tidak proporsional memengaruhi kelompok tertentu. Orang Amerika kulit hitam, yang merupakan 13,7% populasi Amerika Serikat, menyumbang 31,6% populasi tunawisma pada tahun 2024. Orang Hispanik, 19% dari populasi, menyumbang 31%. Penduduk asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik memiliki tingkat per kapita tertinggi, 126,5 per 10.000. Dalam hal gender, 64% tunawisma adalah pria cisgender, 39,2% adalah wanita cisgender, dan 1,2% mengidentifikasi diri sebagai transgender atau non-biner. Pemuda, terutama yang mengidentifikasi sebagai LGBTQ+, menghadapi risiko tinggi, dengan 20 hingga 40% pemuda tunawisma mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok ini, dan 1 dari 4 remaja gay atau lesbian di Massachusetts melaporkan tunawisma. Anak-anak di bawah 18 tahun mengalami peningkatan tunawisma sebesar 33%, dengan 150.000 terdampak pada tahun 2024. Tunawisma keluarga, yang didorong oleh tekanan ekonomi dan migrasi, meningkat 39%, menyoroti kerentanan rumah tangga berpenghasilan rendah, respons kebijakan dan tantangan. Strategi Housing First pemerintahan Biden pada tahun 2022 bertujuan mengurangi tunawisma sebesar 25% pada tahun 2025, tetapi peningkatan 18% pada tahun 2024 menunjukkan target ini sulit tercapai. Pemerintah federal dan lokal telah meningkatkan kapasitas tempat penampungan, menambah 30.925 tempat tidur, sementara antara tahun 2022 dan 2023, serta memperluas program seperti HUD-FASH untuk veteran. Namun, fokus pada tempat penampungan darurat seringkali mengalihkan sumber daya dari solusi jangka panjang, seperti pengembangan perumahan terjangkau. Beberapa kota menunjukkan kemajuan. Dallas mengurangi tunawisma sebesar 16% dari tahun 2022 hingga 2024 melalui perombakan sistem. Sementara Los Angeles melihat penurunan 5% dalam tunawisma tanpa tempat tinggal dengan meningkatkan opsi perumahan. Chattanooga, Tennessee, memangkas tunawisma sebesar 40% melalui kombinasi voucher perumahan dan kemitraan publik swasta. Namun, putusan Mahkamah Agung pada tahun 2024 yang mengizinkan kota memberlakukan larangan tidur di tempat umum memicu kekhawatiran di kalangan advokat yang berargumen bahwa ini mengkriminalisasi tunawisma tanpa mengatasi akar masalah. Jalan ke depan mengatasi akar masalah. Krisis tunawisma di Amerika Serikat adalah gejala dari masalah sistemik yang lebih dalam. Kekurangan perumahan terjangkau, upah yang stagnan,
dan ketimpangan ekonomi yang meningkat. Untuk membalikkan tren ini, para ahli menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam perumahan terjangkau, melonggarkan pembatasan zonasi untuk memungkinkan unit multi keluarga, meningkatkan pendanaan untuk voucher perumahan, dan mengatasi ketimpangan rasial serta sosial adalah langkah-langkah kritis. Keberhasilan dalam mengurangi tunawisma veteran menunjukkan bahwa kebijakan yang ditargetkan dan didanai dengan baik dapat berhasil, tetapi menskalakan upaya ini membutuhkan komitmen bipartisan dan sumber daya yang signifikan. Kesimpulan, 771.480 tunawisma di Amerika Serikat pada tahun 2024 bukan sekadar angka, tetapi tragedi kemanusiaan di negara terkaya di dunia. Dari perkemahan tenda di Los Angeles hingga tempat penampungan penuh sesak di New York, krisis ini mencerminkan kegagalan untuk memastikan kemakmuran dibagi secara adil. Meskipun perbandingan global menunjukkan angka absolut yang lebih tinggi di negara lain, tingkat per kapita Amerika Serikat yang tinggi di antara negara maju adalah pengingat akan tantangan uniknya. Mengatasi tunawisma membutuhkan lebih dari sekadar solusi sementara. Ini menuntut pemikiran ulang mendasar tentang kebijakan perumahan, ekonomi, dan sosial untuk memastikan setiap warga Amerika memiliki tempat tinggal.